Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Bersama-sama kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Dengan sikap berdiri, kita akan mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Kebaktian pada pagi hari ini akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca bacaan bertanggapan. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa yang aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Bersama-sama, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Dengan hati penuh syukur, mari nyanyikan besar anugerah-Mu. Menghadap tatamu Bapa.
sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita pujikan, kau beri aku pinta Tuhan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dengan sepenuh hati, mari sekali lagi kita pujikan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa kembali berkumpul di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tapi sebelum kami memasuki dan memulai ibadah pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan ampunilah segala dosa kami. Kuduskanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami layak untuk menghadap-Mu. Berkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Unconditional election, pemilihan Allah tanpa syarat atas kita, sungguh di luar akal pikiran manusia. Siapa kita? Apa kebaikan kita? Apa kelebihan kita hingga Tuhan memilih kita? Jawabnya, tidak ada. Tapi hari ini kalau kita dipilihnya, dikasihinya dan diberkatinya,
sudah selayaknya kita puji Dia, kita muliakan Dia dengan penuh rasa syukur dan semangat. Mari kita pujikan, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, berserilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia dapat melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku.
Saudara, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bahkan saat saudara berada di dalam keadaan yang tidak baik. Percayalah, Tuhan sayang kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lagu yang akan kita nyanyikan berasal dari kisah nyata seorang gadis yang disentuh hatinya oleh Tuhan untuk mengampuni papanya yang sudah menyakitinya selama belasan tahun. Ya, kasih Bapa memampukan orang pilihannya mengalami pemulihan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku,
selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk boleh beribadah, memuji dan boleh mendengarkan sapaan-Nya melalui pemberitaan firman Tuhan. Sebelum jauh di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk berdoa memohon pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin setiap kami, menolong kami untuk boleh memahaminya. Sehingga pesan firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh boleh menolong kami memahami kehendak-Mu dan boleh bertumbuh di dalamnya dan menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Berkatilah hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini. Biarlah anugerah Tuhan, Roh Tuhan yang memampukan untuk boleh berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu tema, unconditional election. Satu bagian dari doktrin tulip yang kita sudah minggu lalu kita sudah merenungkan satu tema kejatuhan total. Maka hari ini kita akan melihat satu tema lagi, pemilihan tanpa syarat. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembahasan tema ini, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Begini firman Tuhan. Kekayaan orang-orang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula telah ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itulah adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya.
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita coba bertanya, apa yang bisa kita peroleh atau kita dapatkan tanpa syarat di dunia ini? Mari kita coba renungkan. Adakah sesuatu yang kita bisa dapatkan, peroleh tanpa syarat? Contoh saja teman-teman, kalau Anda mau naik kelas, Anda mesti harus belajar. Anda mesti harus punya nilai bagus. Syarat utamanya itu adalah tuntas nilainya, ya, di atas KKM. Begitu juga teman-teman yang mencari pacar. Syaratnya adalah tentu laki-laki dengan perempuan. Pasti ya, enggak laki-laki dengan laki-laki atau cewek dengan cewek. Tetapi syaratnya adalah minimal itu, lawan jenis. Bisa lagi syarat yang lain adalah cinta Tuhan. Ya. Kemudian seumuran atau sebaya. Itu ada syaratnya. Saya ingat sekali waktu pertama kali masuk sekolah Gloria. Mau mencoba melamar menjadi guru di Gloria. Syaratnya apa? Harus sudah lulus S1. Punya nilai yang bagus. CV-nya juga bagus. Kemudian sudah lahir baru. Punya kerinduan untuk melayani anak-anak. Untuk menjadi guru yang baik. Itu syarat-syaratnya. Di dunia ini penuh dengan persyaratan teman-teman. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan, itu penuh dengan persyaratan. Mau gak mau dan kita harus melewati, memenuhi, dan melakukan syarat itu. Tapi kita melihat satu bagian dari firman Tuhan tadi, di mana kita diingatkan kembali tentang kasih Allah yang begitu besar itu. Allah memilih manusia menjadi anak-anaknya. Tuhan memilih kita menjadi seorang anak, menjadi kepunyaan Tuhan, menjadi milik Tuhan. Dari sekian banyak manusia di dunia ini, Allah memilih kita menjadi miliknya, menjadi anaknya. Tetapi pemilihan itu tanpa syarat. Allah memilih kita bukan berdasarkan apa yang kita punya. Bukan berdasarkan karena kita memiliki kedisiplinan rohani. Atau karena kita pelayanan. Atau karena kita layak. Tetapi itu adalah pemilihan secara cuma-cuma. Kalau kita lihat teman-teman di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Allah memilih kita bukan berdasarkan karena kita punya sesuatu sumbangsi yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi Allah sendiri yang berinisiatif memilih kita dari sekian banyak manusia yang ada di dunia ini menjadi anak-anaknya. Dan pemilihan itu efektif dan sampai kedatangan Kristus yang kedua, kita yang terpilih itu akan terus menjadi anak-anaknya. Dan pemilihan itu juga punya tujuan yang lain. Bukan hanya sekedar dipilih menjadi kepunyaan Allah. Tetapi ada tujuan lain. Supaya kita menjadi kudus di dalam Tuhan. Kalau teman-teman baca tadi di dalam Efesus tadi. Dikatakan di sana di ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tak bercacat di hadapan Tuhan dan menjadi kudus. Lalu apa yang pengertian daripada menjadi kudus? Arti menjadi kudus atau kados itu adalah sesuatu yang dipisahkan dari sesuatu yang gelap dipisahkan kepada terang. Dari dosa dipisahkan kepada yang kudus. Kemudian kita orang-orang ini adalah menjadi orang-orang yang telah dipisahkan dari orang-orang dunia yang seharusnya binasa, yang harusnya mati karena dosa-dosa. Kemudian Tuhan menebus kita, menjadikan kita kudus di hadapannya. Itu adalah pemilihan Tuhan kepada setiap kita. Bukannya sekedar dipilih menjadi anaknya, tetapi juga kudus. Kudus dalam artiannya Allah memisahkan kita dari dunia yang fana, dari dunia yang berdosa ini menjadi
kudus di hadapannya, menjadi orang yang berkenan di hadapannya, menjadi orang yang memuliakan namanya, dan orang yang menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Yang kedua adalah tak bercacat. Tak bercacat ini adalah suatu pengertian bahwa ketika orang ini sudah ada di dalam Tuhan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, dia akan melakukannya dengan pertolongan Tuhan, dan dia tidak hanya bekerja atau melakukan sesuatu untuk dirinya, tetapi sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu itu dengan hati yang bersih, dengan hati yang jujur, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hati yang memuliakan Tuhan. Contohnya, orang yang sudah dipilih Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan, ketika melakukan sesuatu tanpa cacat adalah ketika kamu diperhadapkan suatu ujian di sekolah. Apakah engkau sungguh-sungguh melakukannya dengan benar, tanpa menyontek, tanpa menjiplak tugas, atau asal copy paste aja dari internet, kemudian kamu tidak mencoba melakukannya dengan rasa takut akan Tuhan. Kemudian juga ketika kita kerja di kantor, apakah engkau korupsi waktu, atau bahkan korupsi uang, atau kamu suka berbohong, atau kamu tidak jujur dalam melakukan pekerjaanmu? Maka ketika kita menjadi anak-anak Tuhan itu, Tuhan merindukan kita untuk tidak bercacat di hadapannya. Supaya segala sesuatu yang kita kerjakan itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan teman-teman, baik itu membantu orang tua, baik itu dalam proses belajar di rumah maupun di sekolah, mengerjakan tugas-tugas kampus, mengerjakan tugas-tugas kantor, dalam bisnis, kita harus menjaga diri supaya kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, kita sebagai anak Tuhan, sebagai pilihan Tuhan yang dipilih secara cuma-cuma, jagalah kekudusan hidup kita, jagalah kesucian hidup kita, dan marilah kita menjaga hidup kita tidak cacat di hadapan Tuhan dengan dosa-dosa yang seringkali membuat kita jatuh dan jauh daripada kehendak Tuhan. Yang kedua, pemilihan tanpa syarat itu akan membuat kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Teman-teman, kalau Anda menghayati di ayat ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ketika Allah memilih kita menjadi anak-anaknya, Allah juga menebus kita. Menebus dari mana? Dari dosa-dosa kita. Penebusan Allah itu nyata di dalam Yesus Kristus. Dia mengutus anaknya datang ke dunia untuk menjadi manusia seperti kita dan menjalani misi visi Tuhan, taat sampai ke kayu salib. Dia mati, darahnya tercurah di atas kayu salib demi kita, supaya dosa-dosa kita yang seharusnya kita tanggung, yang seharusnya kita binasa, tapi Kristus mati demi kita, demi kamu, demi saya, supaya dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dan hubungan kita yang sudah jauh, sudah regang itu diperdamaikan melalui kematian Kristus. Dikatakan karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan melalui kematian Kristus, kita yang awalnya jauh dari Tuhan diperdamaikan dengan Bapa. Itu adalah suatu kekayaan rohani, suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kita teman-teman. Di mana kita tidak hanya menjadi anaknya, tetapi Tuhan juga menebus dosa-dosa kita. Di dalam ketidaklayakan kita, di dalam kefanaan kita, di dalam kehancuran hidup kita, di dalam kita hidup di dalam dosa, Allah yang agung, Allah yang penuh kasih, itu rela mati demi kamu dan demi saya, supaya dosa kita diampuni. Yang ketiga teman-teman, yang menjadi perenungan kita adalah Allah itu menyatakan rahasia kehendaknya kepada setiap kita. Ketika Allah memilih kita menjadi kepunyaannya, Allah juga punya kerinduan
untuk menyatakan rahasianya yang tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dijelma oleh pemikiran manusia yang terbatas. Tetapi Allah yang penuh kasih itu membantu kita, membuat kita mengerti kebenarannya, mengerti firman-Nya, mengungkapkan setiap kehendaknya di dalam firman-Nya, sampai pada akhirnya kita tahu akan kehendak dan kerinduannya dalam hidup kita. Itu adalah suatu hak istimewa bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Allah menyatakan rahasianya, di mana rahasia Allah itu adalah Tuhan rindu setiap umat manusia di dunia ini mengenal Allah, kembali kepada Allah, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka menjauhi dosa, mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan bejat mereka. Mereka kembali kepada kebenaran. Dan Tuhan sudah menyatakan kehendaknya itu melalui firman-Nya. Tuhan menyatakan rahasia-rahasianya, ketetapan-ketetapannya, kerinduannya, kemauannya, isi hatinya di dalam Alkitab. Maka sebagai anak-anak Tuhan, ketika Allah sudah menyatakan rahasianya begitu agung, begitu sempurna itu kepada setiap kita anak-anaknya, maka kita harus tangkap itu, kita harus kumulkan itu, kita harus kerjakan rahasia-rahasia Tuhan itu. Salah satu rahasia besar yang Tuhan ungkapkan kepada kita adalah supaya manusia di dunia ini diselamatkan. Mereka mengenal kebenaran, mereka mengenal Injil, dan itu adalah isi hati Tuhan, visi Tuhan kepada setiap kita. Teman-teman, di tengah-tengah pandemi ini, saya mau menantang teman-teman, mengajak teman-teman, menggumulkan hidup kita. Sejauh mana kita telah memberikan hidup kita buat orang lain. Sejauh mana kita sudah memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal, atau orang-orang yang belum mengenal Kristus. Teman-teman, lihat sekelilingmu. Coba pikirkan, coba ingat-ingat. Sudah berapa orang yang kamu kenal dalam setahun ini yang sudah dipanggil Tuhan? Baik yang sudah di dalam Kristus, maupun mereka yang belum mengenal Injil. Coba renungkan, pikirkan. Mulai tahun 2020 sampai tahun ini, kamu coba pikirkan berapa orang yang sudah Tuhan panggil secara tiba-tiba dan kita kenal orang ini. Syukur-syukur teman-teman, mereka ada di dalam Tuhan, sudah mengenal Kristus, sudah diselamatkan. Tetapi kalau orang itu kita kenal, teman dekat, bahkan kita sebenarnya kita selalu punya kesempatan menyampaikan Injil, bersaksi kepadanya, memberitakan firman Tuhan kepadanya, tetapi kita tidak menggunakan waktu itu untuk memberitakan Injil. Biar itu menjadi perenungan bagi kita teman-teman. Tuhan itu sudah memberikan rahasia bagi kita, yaitu supaya semua orang diselamatkan. Seperti Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan juga rindu memakai kita, anak-anaknya, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah itu juga sebuah kerinduan bagi kita, untuk semakin hari bersaksi, membagi Injil itu kepada siapapun. Dan yang terakhir, poin saya adalah, sebagai anak-anak Tuhan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu akan terus tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Di dalam ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan, Roh Kudus juga akan tinggal diam di dalam kita. Roh Kudus itu akan mengerjakan keselamatan itu, memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelakunya. Dan Roh Kudus itu juga tidak pernah akan meninggalkan kita, akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, kemampuan, memberikan kita hikmat, bijaksana. Dan lebih lagi, Dia akan mendampingi kita,
menasehati kita, membimbing kita kepada kebenaran. Kita bersyukur teman-teman, kita punya Allah yang begitu baik, begitu kasih terhadap kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, Allah Roh Kudus itu akan terus bekerja dalam diri kita. Maka ketika kita menyadari hal itu, maka kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Kita nggak akan perlu takut akan hidup ini. Malah kita semakin bergairah, bersemangat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itulah kerinduan Tuhan dalam khotbah ini teman-teman. Tuhan memanggil kita, mengingatkan kita kembali untuk melihat anugerah yang besar itu. Di mana roh Tuhan itu selalu bekerja dalam diri kita. Dan Tuhan juga punya kerinduan bahwa Dia memanggil kita untuk menjadi saksinya, menjadi pemberita Injilnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kebenaran bahwa Allah telah memilih kita tanpa syarat, itu seharusnya mengubah 3 aspek relasi kita. Atau memulihkan relasi kita. Relasi kita terhadap Allah. Kita tidak lagi memegahkan diri kita. Kita tidak lagi sombong. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan dan kemurahannya. Kita semakin mencintainya. Kita semakin mengasihinya. Karena Dia telah memilih kita dari sekian banyak manusia di dunia ini. Tuhan memilih kita menjadi kepunyaannya, menjadi anak-anaknya. Dan itulah yang harus kita renungkan, kita gumulkan. Begitu kasih itu luar biasa, telah nyata dalam hidup kita. Allah begitu mengasihi kita, maka kita harus mengucap syukur, mengasihinya lagi, ya, melakukan kehendaknya. Dan yang kedua adalah mengubah atau memulihkan relasi kita terhadap diri kita sendiri atau terhadap pikiran hati kita. Memulihkan hidup kita, memulihkan diri kita yang awalnya mungkin kita merasa layak. Akhirnya kita menyadari bahwa sebenarnya aku ini tidak layak di hadapan Tuhan. Dan yang kemudian yang sebelumnya kita merasa minder, jijik di hadapan Tuhan, tidak layak. Tetapi ketika anugerah Tuhan menyentuh kita, kasih Tuhan menyentuh kita, hidup kita menjadi berharga. Maka ketika kita menyadari itu, hidup kita telah ditebus, dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus menghargai diri kita, menjaga kekudusan dan kesucian hidup kita. Dan yang terakhir teman-teman, ketika Allah memilih kita, Tuhan ingin memulihkan hubungan kita antara sesama. Tidak ada lagi bagi kita dalam pemikiran kita, dalam benak kita mengatakan aku lebih hebat, aku lebih layak, aku lebih pintar, aku lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar. Orang ini tidak layak untuk dikasihi, orang ini tidak layak untuk diampuni, dimaafkan. Teman-teman, kalau kita sudah menghayati akan kasih Allah itu, sesungguhnya akan membuat kita menghargai siapapun yang ada di sekitar kita. Menerima mereka sebagai manusia yang juga dikasihi oleh Allah. Yang ditebus oleh Tuhan, yang diampuni oleh Tuhan. Teman-teman, hari ini menjadi juga suatu hari di mana kita memperingati hari Mother Day. Di seluruh dunia diperingati tanggal 9 atau minggu kedua bulan Mei selalu diadakan hari tentang peringatan Hari Mama atau Hari Ibu. Kalau tadi teman-teman, saya bertanya di awal, apa sih yang kita dapatkan di dunia ini yang tanpa syarat? Apa sih yang kita dapatkan, tidak peroleh di dunia ini tanpa syarat? Kalau saya boleh simpulkan teman-teman, hanya 2 yang tanpa syarat yang bisa kita rasakan di dunia ini. Kasih Allah yang sempurna itu dan kasih orang tua kita. Baik papa maupun mama, mereka mengasihi kita begitu rupa.
Mereka mengasihi kita tanpa syarat. Sekalipun seringkali membuat mereka sakit hati, marah, kecewa. Tapi mereka tetap mengasihi kita. Mereka tetap menyayangi kita. Teman-teman, seusai ibadah ini, saya mengajak kamu semua, ucapkanlah Happy Mother's Day kepada mamamu. Kalau bisa, peluklah mereka. Cium pipi kanan mereka. Pipi kanan, pipi kiri mereka. Minta maaf kepada mereka. Berterima kasih kepada mereka. Sebagai wakil Tuhan di dunia ini, yang Tuhan pakai untuk mengasihi dan mencintaimu apa adanya. Berterima kasihlah akan cinta mereka, akan kasih mereka yang begitu tulus kepada kita semua. Kita boleh ada hari ini. Teman-teman, baik remaja maupun pemuda, Anda boleh menikmati hidup yang kamu rasakan hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan dan juga kasih orang tua. Kiranya hari ini boleh menolong kita mengingat akan kasih Tuhan, sekaligus akan mengingat kasih orang tua kita kepada hidup kita. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi anak-anak papa mama yang membanggakan mereka. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menolong kami menjadi orang-orang yang semakin diteguhkan di dalam iman. Dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah pemuda remaja kami ya Tuhan, biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau, menghargai diri mereka, dan juga mengasihi sesama. Lebih lagi hari ini merupakan peringatan akan Mother's Day. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh mengingat akan kasih orang tua mereka kepada setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, saya mengajak kita untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada penginjil Depi atas firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan menjadikan kita semakin bersyukur dipilih oleh Tuhan dan setia mengikuti Tuhan. Bersama-sama mari kita memberikan persembahan. Di
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku Teman-teman, mari kita berdoa dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih Tuhan atas persembahan ini. Kami tahu Tuhan persembahan ini cukup untuk Tuhan. Ya Tuhan, juga berkatilah persembahan ini untuk tangan-tangan yang mengelolanya supaya menjadi berkat bagimu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur juga Tuhan atas gedung baru dari gereja kami. Sungguh ini hanya karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah gedung baru ini bisa bermanfaat, bisa menjadi berkat, bisa juga memfasilitasi bagi para jemaat lama maupun nanti bagi para jemaat yang baru. Terima kasih Tuhan, sungguh kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam nama-Mu. Tuhan, kiranya berkatilah semua orang tua, remaja dan pemuda di GKA Gloria Galaksi ini Tuhan. Terutama bagi para orang tua yang sedang sakit, yang menantikan kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kiranya berkatilah mereka Tuhan. Kiranya Engkau berkati semua orang tua Tuhan dengan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan dalam keluarga mereka Tuhan. Inilah seluruh doa kami Tuhan, kami satukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dan mari kita memohon berkat daripada Tuhan. Kasih Allah yang sempurna, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan bimbingan daripada Allah Roh Kudus memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati, menjadi berkat bagi sesama, dan memampukan kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan ambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Mama itu orangnya baik, penyayang, mau memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, mementingkan anaknya daripada dirinya sendiri. Mama yang terbaik, mama yang mandiri, mama yang mengajarkan aku bagaimana untuk kuat, merawat dan menjaga aku dari kecil hingga besar. Lalu mama juga adalah orang yang tidak segan-segan memberitahu bila saya melakukan kesalahan dengan tujuan yang baik dan supaya saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Jasa mama dalam hidup saya yaitu mama telah mengajarkan saya sejak kecil sehingga saya bisa menjadi orang yang seperti sekarang ini. Dan juga kalau saya melakukan kesalahan-kesalahan dan membuat mama sedih, mama juga mau mengampuni saya. Ketika SD, mama juga mau membantu aku untuk belajar dalam hal pelajaran. Bukan hanya ilmu tetapi juga ditanamkan iman sejak kecil oleh mama. Mama mengajarkan aku banyak hal, seperti dari bagaimana caranya berubah dari orang malas menjadi orang yang rajin, dari yang dulunya rapotku merah 5 termotivasi jadi tinggal 1, lalu selanjutnya aku nilainya bagus-bagus. Hello Mam, thank you buat semua cinta, kasih dan pengorbanan yang telah memberikan buat Lily. Terima kasih juga untuk segala doa yang memberikan, sehingga Tuhan dapat selalu menyertai setiap langkah yang Lily ambil. Kiranya Tuhan selalu memberkati Mama dan juga menyertai setiap langkah yang Mama ambil. Last but not least, Happy Mother's Day Mam, love you. Terima kasih Mama. Selamat Hari Ibu, I love you Ma. Terima kasih Mama, selamat Hari Mama. Terima kasih Mama untuk semua jasa-jasamu selama ini kepada aku.就像极了